Langsung saja. Hatur nuhun Pak Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masyir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maha benar Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya Teh Guna, semoga berkah untuk yang membaca dan bagi kita yang mendengarkannya. Amin. Insyaallah. Amin. Selanjutnya langsung saja kepada inti acara, kami persilakan kepada Bapak Dr. Rusli Iskandar Samha untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Rusli. Baik, terima kasih Pak Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama terima kasih kepada pengelola
yang telah menunjuk saya untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi ya. Saya mendapatkan tugas untuk kalau Pak Adha ngirimnya menjadi pemimpin yang adil gitu ya. Dan ini memang posisi ada share-nya ya, udah ada ya? Sudah, Ada. sudah. Oke. Ada. Sudah, Pak. Ada. Ya, pemimpin yang adil. Jadi ini tepat pada apa namanya sekarang masa-masa kampanye pemilu gitu ya. Ya, kenapa bicara kepemimpinan? Saya mulai dari peristilahan ya. Dalam literasi Islam, kepemimpinan disebut dalam beberapa istilah ya. Ada orang menyebut imam, itu orang diikuti, penunjuk jalan dan sebagainya. Itu ya. Ada juga khalifah, pengganti atau penerus. Kemudian ada lagi wakil. Wakil itu adalah juga pemimpin, pengurus, pelindung, disebut sebanyak 38 kali itu dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi istilah wali, ini disebut 88 kali, dan ketika diartikan sebagai penolong, wali itu disebut 47 kali diantaranya. Kemudian ada lagi kodi, ini pemimpin di bidang kekuasaan kehakiman umumnya. Kemudian ada wazir, orang diangkat penguasa untuk tugas-tugas tertentu yang kadang berat. Kemudian ada sultan, ini penguasa formal. Kemudian ada khatib, orang yang memimpin penyelenggaraan sholat diantaranya. Nah ini nama-nama atau istilah. Kemudian ada juga amir ya, amir pemimpin gitu ya. Amirul Mukminin gitu ya, pemimpin. Jadi banyak sekali istilah yang digunakan untuk menggunakan kata-kata atau yang diarahkan pada sesuatu yang disebut pemimpin. Dan adil, dan dijumpai sekurang-kurangnya di dalam Al-Quran dijumpai kata-kata ini. Jadi, seperti jumpai dalam surat di situ dikatakan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya, ada kata-kata itu. Itu dikata-kata adil di situ. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan, berbajikan gitu ya. Atau juga dijumpai dalam kata qist, itu seperti jumpai dalam surat Ali Imran nih. Qala amru rabbi bil qist, katakanlah sesungguhnya Tuhanku itu memerintahkan menjalankan keadilan. Atau juga ada menggunakan kata mizan seperti jumpai dalam surat Ar-Rahman ya. Wassama rafa wa wadu'al mizan alatat gaufil mizan, itu diantaranya itu ya. Jadi paling tidak berbicara adil itu kita akan berjumpa dengan 3 istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Ini berarti seorang pemimpin yang tadi, yang namanya macam-macam tadi itu, dia harus menjalankan sikap-sikap adil, kis dan atau mizan itu ya. Nanti seperti apa mizan atau kis itu ditunjukkan gitu ya. Ini adil itu yang pertama diartikan sama, dan sama itu menunjukkan bahwa satu keadaan itu terdiri dari lebih dari satu gitu ya, harus lebih dari satu, tidak akan ada persamaan kalau hanya satu gitu. Jadi artinya harus ada dua pihak gitu ya, harus ada 2 pihak, itu ada yang dipimpin, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin gitu, sehingga terasa adil itu ada gitu ya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kata kisto ya, arti asalnya adalah bagian yang dikenai sifat wajar atau patut, dan ini sesuatu yang diberikan itu dengan menggunakan kis itu adalah sesuatu yang wajar atau patut ya, sehingga wajar dan patut itu diartikan adil gitu ya. Ketika ini misalnya yang dikatakan di dalam Al-Quran bagian yang wajar patut itu sebagai adil yang diberikan Allah adalah waris misalnya ya, waris itu kan sudah 1 berbanding 2, dan itu berarti bagian itu sudah wajar dan sudah patut di hadapan Allah gitu ya. Jadi bahasanya kis. Kemudian kata sebagai adil tidak diartikan sama, karena dapat saja bagian itu justru diperoleh oleh satu pihak. Jadi sewaktu-waktu kis itu hanya oleh satu orang, tidak oleh banyak pihak gitu ya, tidak banyak pihak.
Hal ini nampak diantaranya ketika Al-Quran memerintahkan buat adil kepada dirimu sendiri menggunakan taktis seperti jumpai dalam surat An-Nisa, ya, surat keempat ayat 135. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada alillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, jadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Gitu ya. Nah ini itu adil di situ dikaitkan dengan kata-kata kis. Gitu ya. Jadi apa namanya ya kepada diri sendiri gitu ya, kepada diri sendiri aja udah harus adil gitu ya. Nah ini Allah menggunakannya kata kis. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya adapun adil dalam kata mizan lebih dinisbahkan kepada alat alat timbangan gitu ya, timbangan untuk menimbang dan hasil yang seimbang berat kiri dan berat kanan. Adil itu di mizan di situ itu adalah seperti itu. Tapi di tempat lain ketika mizan ini kan adalah berbicara mengenai keseimbangan alam misalnya ya. Allah meninggikan langit, Allah meninggikan menghampar bumi segala macam itu adalah mizan dan dibuat oleh Allah. Ya, seperti tadi dalam surat Ar-Rahman itu. Allah tatlu fil mizan. Itu seperti itu. Nah, itulah yang disebut adil yang dihasilkan dari timbangan yang pada keadaan tertentu dinamakan keadilan, dimaknakan sebagai keadilan. Itu ya, seperti itu. Tentang adil dan keadilan itu sama atau berbeda bergantung pada kondisi yang dihadapi. Adil harus diberikan sama karena situasi dan keadaan yang sama. Ini sering diartikan sebagai keadilan kumulatif ya. Kemudian sebaliknya harus diberikan secara tidak sama karena keadaan dan situasi yang memang tidak sama. Ini sering juga disebut keadilan distributif atau keadilan prestatif ya. Karena itu ukuran sama atau tidak sama ini ditentukan oleh prestasi. Nah ini yang nampak sekali tentang prestasi itu nanti akan tersinggung di surat 49 ya, surat apa namanya? Surat Al-Hujurat ya di ayat 13. Di situ ada potongan ayat terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum itu adalah prestatif ya, sifatnya prestatif. Jadi siapapun yang berasuk takwa, nah dia akan mendapat keadilan di hadapan Allah karena ukurannya Allah yang menentukan takwa gitu ya itu. Jadi dalam keadaan yang sama dia akan mendapatkan hak yang sama secara kumulatif. Jadi siapapun yang berprestasi takwa, tidak bicara laki-laki, tidak bicara perempuan, tidak bicara bangsa, tidak bicara suku, maka secara kumulatif Allah akan memberikan pahala terhadap itu. Dan siapapun mereka yang tidak berprestasi dengan takwa, tidak bicara suku, tidak bicara jenis laki-laki perempuan, tidak bicara bangsa, maka dia akan mendapatkan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukum yang disebut dengan adil itu prestatif gitu. Dan inilah yang selama ini yang juga diikuti bahwa adil itu bersifat prestatif ya, lebih banyak diarahkan pada keadilan prestatif. Nah, pemimpin istilah ini dijumpai dalam Al-Quran, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ini ja'ilu kalinnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanahu ahdi zalimin. Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ya. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu hai Ibrahim pemimpin untuk seluruh manusia. Kemudian Ibrahim mengusul berkata kepada Allah, saya bermohon kepadamu Rabb, termasuk juga keturunan-keturunanku untuk menjadi pemimpin. Allah berfirman, perjanjianku ini tidak akan diterima oleh orang-orang zalim. Kenapa? Karena dalam ayat ini ya dinyatakan bahwa perjanjian antara Allah dengan manusia dengan Ibrahim pada waktu itu adalah perjanjian tentang kepemimpinan gitu ya, perjanjian itu. Jadi bukan hanya perjanjian ke dunia, tapi perjanjian itu juga perjanjian sampai dengan akhirat ya, sampai akhirat. Kemudian dalam surat Al-Hadid 5725 Allah berfirman terkait pengutusan Rasul dan kitabnya untuk mendekatkan sistem kemanusiaan yang adil ya. Itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyakumun nasu bil qist.
ya Bilqis. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan agar manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi di dalam tugas pemimpin itu Al-Quran menggariskan sekali tentang pemimpin itu dan keadilan. Dan ini patokannya pemimpin dan keadilan itu adalah Alkitab. Alkitab itu tentu bagi kita umat Islam adalah Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada keraguan ya. Al-Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu dibunyikan seperti itu. Maka bagi pemimpin yaitu punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mempertimbangkan, memperhatikan secara saksama ketentuan dalam Al-Quran berkaitan dengan apa yang dijadikan tugas. Salah satunya yang paling berat dari seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan. Dari kedua ayat di atas dijumpai keterangan bahwa soal pemimpin adil dan kepemimpinan. Nah, di sini tadi di ayat ke Ibrahim itu bukan sekedar kontrak sosial antar manusia, tapi dalam lagi merupakan kontrak atau perjanjian antar pemimpin dan Allah untuk menegakkan keadilan. Mengapa? Sebab soal kepemimpinan dan diperjanjikan antara pemimpin dengan Allah itu adalah dunia dan akhirat. Ya, jadi problemnya adalah bagi manusia, bagi kita Muslim itu menjadi pemimpin itu adalah tanggung jawab menegakkan keadilan karena kita kontrak dengan Allah dan itu tanggung jawabnya dunia akhirat gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, dari uraian di atas baik menyangkut istilah dan makna yang ada di dalamnya, pemimpin dan kepemimpinan memegang peran menentukan dalam kehidupan baik pribadi maupun bersama-sama orang lain ya. Nah, pemimpin diartikan tidak sekedar menyangkut orang lain, tapi juga terhadap diri sendiri tadi sudah disitir gitu, dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah. Dalam potongan hadisnya itu adalah kulukum ra'in wa kulum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu tidak semata-mata ada dua gitu dalam pengertian hubungan sosialnya gitu, tapi ternyata dalam Islam sendiri saja adalah pemimpin dan itu dia dengan dirinya itu adalah dua sebetulnya ya, dia seseorang jadi pemimpin dengan dirinya itu adalah dua pihak gitu ya. Apakah dia memimpin dirinya dengan kebaikan atau memimpin dirinya dengan keburukan gitu ya. Sehingga tadi dikatakan ada keseimbangan di antara dua pihak itu sebetulnya dalam Islam orang yang satu dalam kepemimpinan terhadap dirinya sendiri itu adalah dua pihak gitu ya. Jadi orangnya itu sendiri dan kedua dirinya sendiri untuk memimpin diri. Ya, karena itu Rasul mengatakan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itu dianya pemimpin, kemudian dirinya yang dipimpin. Ya, seperti itu. Nah, hal terpenting dalam kepemimpinan adalah berbuat adil karena Allah menyukai adil dan keadilan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Maidah ayat 8 ya, seperti ini. Yang berbunyi i'dilu wa aqrabut taqwa. Berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, adil di sini adalah pemimpin baik terhadap banyak orang maupun terhadap diri sendiri gitu. I'dilu, berbuat adillah kalian, wa aqrabut taqwa. Adil itu akrob, dekat dengan ketakwaan, kepada takwa. Jadi kalau dia sudah adil pada dirinya sendiri, maka secara konseptual, insya Allah dia akan adil pada orang lain. Dan kalau sudah begitu, ya dia menunjukkan ada kedekatan dengan takwa, gitu ya, seperti itu. Makna keadilan. Kata keadilan merupakan kata dari adil bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Arab diartikan sama dan yang berkaitan dengan hal yang bersifat imaterial. Ya, adil itu dari beberapa yang saya baca itu dikatakannya sama dan bersifat imaterial. Imaterial itu sesuatu yang tidak terukur ya, tidak terhitung gitu ya. Dalam KBBI kata adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, berpihaknya, tidak berpihak itu maksudnya tidak berpihak pada yang selain kebenaran, berpihak pada kebenaran, berpegang pada kebenaran, kemudian tiga sepatutnya tidak sewenang-wenang, serta kata keadilan diartikan sebagai sipil. Nah ini sepatutnya itu ya, mendekatkan pada dicipta kejakan masyarakat. Kalau dia sudah melekatkan keadilan, tujuan lain yang arah semacam itu adalah kesejahteraan dalam arti luas. Artinya ada kesejahteraan yang bersifat material, ada kesejahteraan imaterial gitu ya. Itu tugas dari pemimpin, tanggung jawabnya di situ ya. Oke, kemudian prinsip-prinsip kepemimpinannya. Satu,
ada 7, saya menemukan ada 9 apa 7, saya lupa lagi. Ada menemukan prinsip kepemimpinan itu adalah satu takwa kepada Allah. Ya diwujudkan dalam sifat-sifat sidik, tabligh, amanah, patonah. Ya, jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai sifat sidik, yaitu dapat dipercaya, tabligh kemampuan menyampaikan kebenaran, amanah bertanggung jawab terhadap amanah yang diembannya, dan fatonah cerdas dan berbudi. Ini sifat-sifat yang dulu diajarkan oleh guru-guru saya ya, guru saya di madrasah ini adalah sifat yang ada pada Rasul. Rasulullah itu adalah sifat sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ya. Jadi satu sifat takwa itu akan tercerminnya di situ. Yang ya jangan mengangkat atau memilih pemimpin yang memiliki sifat zalim, fasik, kafir, fajir, lalai dalam mengingat Allah, gitu ya, segala macamnya di sini ya. Ini jangan dipilih pemimpin yang punya sifat ini ya. Ini jangan. Jika orang dengan sifat di atas diberi kesempatan memimpin, maka pimpinannya batal. Dia bilang batal gitu ya. Nah, ini ada ini. Cuman saya tidak menemukan bagaimana membatalkannya gitu. Hanya batal secara ini karena tidak memenuhi syarat gitu ya, memenuhi syarat ya. Tetapi kan kita baca di siapa namanya? Saya lupa itu. Lebih baik semalam dipimpin oleh orang orang kafir sekalian daripada semalam tidak ada pemimpin gitu ya. Lebih baik dipimpin oleh orang yang tidak ini tetapi daripada tidak ada kepemimpinan sama sekali gitu ya. Itu saya lupa lagi tuh siapa, tolong ingat aja gitu. Ini ada yang mengatakan ada ya semacam itu. Jadi dipimpin kepemimpinan menjadi penting karena lebih baik dipimpin oleh orang zalim ini daripada dalam satu masyarakat tidak ada yang memimpin gitu ya. Nah ini Allah saya lupa namanya itu ya. Kemudian prinsip takwa dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, prinsip takwa ini diajarkan dan ini selalu diucapkan oleh khotib Jumat ya, bahwa wahai orang yang beriman bertakwalah pada Allah dengan sebenarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan memeluk Islam. Nah, ini prinsip takwa di sini itu memang ditegaskan betul di dalam Al-Qur'an, yaitu seorang yang beriman itu ya harus yang jadi pemimpin itu adalah yang hakut tuqatih ya, yang takwanya benar ya, wala tamutunna dan takutlah ketika kematian tidak dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua adil, tadi sudah dikatakan adil pada diri sendiri apalagi pada orang lain yang dipimpin dan bergandengan dengan sifat amanah seperti firman-Nya surat An-Nisa yang 458. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Ini di dalam surat An-Nisa ini dinyatakan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah pada pemiliknya, pada yang berhak menerimanya maksudnya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik padamu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi apa yang kita lakukan itu diketahui dan didengar oleh Allah gitu ya. Maka jadi prinsip pemimpinan adil itu adalah di sini. Satu, adil itu dengan amanah digandengkan. Jadi dia berbuat yang tadi yang seharusnya dilakukan, kemudian amanah gitu ya. Amanah itu menyampaikan sesuatu yang diberikan kepada dia kepada yang berhak menerimanya. Adil mungkin sangat filosofis, tapi keadilan dapat dirasakan dan terukur. Karena itu tugas pemimpin adalah menghadirkan perasaan keadilan bagi pemimpinnya. Jadi memang adil itu sendiri adalah filosofis itu sulit mengukurnya gitu ya, sulit mengukurnya. Tetapi pada yang pasti perasaan keadilan itu harus ditumbuhkan sehingga dengan perasaan keadilan ya masyarakat yang dipimpin akan merasa nyaman dengan kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga amanah, bertanggung jawab, artinya tidak berkhianat terhadap amanah yang diembannya, yaitu seperti bohong dan kebohongan, fitnah, adu domba, dan sejenisnya. Ini sama dengan surat An-Nisa tadi. Tegaskan tentang amanah dalam surat 8, Al-Anfal 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, jangan pula
kamu mengkhianati amanat-amanat di antara kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini sifat yang ketiga. Keempat, persatuan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wal tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, Al-Qur'an, dan jangan bercerai-berai. Ini prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan yang adil akan memelihara persatuan dari berbagai keragaman sebagai sunatullah untuk dioptimalkan sebagai kekuatan. Ya, ini. Jadi persatuan ini bagi pemimpin yang adil itu adalah akan akan mempersatukan dari keragaman. Kenapa? Keragaman itu adalah sunatullah. Jadi bukan by design ya, bukan desain manusia, tetapi by design Allah gitu ya. Itu sudah ini. Yang ini tercermin dalam surat Al-Hujurat tadi. Ya, Al-Hujurat ya, surat 49 ayat 13. Yaitu bahwa manusia itu diciptakan dari jenis laki-laki, jenis perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku, li ta'arufu, supaya di antara kalian yang tadi, manusia, laki, perempuan, bangsa, suku, itu ta'aruf saling mengenal. Dan tadi dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi keragaman, kemajemukan itu adalah sunatullah. Saya ingin mengingatkan untuk tidak menggunakan istilah pluralisme ya. Pluralisme itu memang orang mengartikan keragaman, kemajemukan, tapi pluralisme itu by design manusia. Sedangkan keragaman atau kemajemukan itu by design Allah, dan itu yang tercermin dalam surat Al-Hujurat tadi gitu ya. Sebab kalau yang namanya pluralisme itu ciptaan manusia, sehingga yang sebetulnya karena pluralisme yang tadinya bersatu justru bercerai-berai gitu ya. Karena pluralisme. Nah, jadi saya ingin menegaskan untuk gunakanlah kata-kata keragaman atau kemajemukan. Yang kelima, musyawarah merupakan keharusan sunatullah sebagai konsekuensi masih makhluk sosial, yakni yang satu bergantung pada yang lain karena adanya perbedaan. Sarana mempertemukannya adalah musyawarah dan tawakal pada Allah. Ini ada di dalam sebagaimana dituliskan di ayatnya ya. Fabi marahmatil minallahi lintalahum. Walaupun takodo gulidon kolbi. Apa? Fazan, Pak. Fazan golidol kolbi. Ini apa nih? Minahulika fa'fu anhum wastagfir lahum wasawirhum fil amri. Faida azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, maka berkat rahmat Allah langkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad azam, bertawakallah kepada Allah. Manusia itu berusaha, tugasnya dan hasilnya adalah Allah. Jadi tidak ada kewajiban manusia itu usahanya berhasil, karena urusan berhasil atau tidak itu urusan Allah. Maka kita serahkanlah pada Allah, itulah yang disebut tawakal. Sehingga Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, jadi orang yang bertawakal. Nah, prinsip musyawarah juga dijumpai dalam surat Asy-Syura 4238. A'udzubillahi minasyaitonir walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang beriman, yang menerima materi suruhan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian harta atau rezeki yang diberikan pada mereka. Nah, ini juga prinsip musyawarah itu ada wa amruhum syura bainahum. Jadi kalau ada masalah di antara ini, maka putuskanlah dengan musyawarah di antara mereka. Kemudian yang keenam, prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah suri toladan. Seorang pemimpin hendaklah menjadi suri toladan bagi rakyatnya, bagi yang dipimpinnya. Sebagaimana Allah menyatakan bahwa pada Rasulullah terdapat suri toladan yang baik bagi masyarakat. Azab ya 3321. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Jadi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ya, itu. Jadi suri teladan. Kemudian yang
Ketujuh, disiplin, yaitu bersikap komitmen dan konsisten dengan sesuatu yang telah menjadi keyakinan dan kebiasaan hidupnya. Disiplin dalam meyakini kebenaran, visi, disiplin dalam menjalankan misi, dan disiplin dalam menjalankan karakter. Ini ciri-ciri atau prinsip kepemimpinan dalam Islam. Nah, ketujuh prinsip kepemimpinan dalam Islam di atas merupakan standar minimal yang harus ada pada seorang yang akan ditentukan sebagai pemimpin untuk memimpin umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang dapat berupa kepribadian, kemampuan, kesanggupan, dan keteladanan bagi mereka yang dipimpin. Nah, ini ramuan dari ketujuh itu. Ya. Kemudian dilanjutkan. Esensinya seorang jadi pemimpin karena kehendak Allah, ya, dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apakah jadi pemimpin yang baik dengan diangkat derajat dan dimuliakan, atau pemimpin yang buruk dicabut dan hinakan. Tadi sudah dibaca oleh Gona, ya, di surat Al Imran ayat 26, ya. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'azzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan pada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan di siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah Rob segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi untuk siapa yang jadi pemimpin itu sudah ada tulisannya gitu ya di Lauh Mahfuz. Itu manusia mah hanya berikhtiar untuk menentukan. Tadi dikatakan fa'idza azamta fatawakkal Allah. Azam itu salah satunya adalah ikhtiar yang maksimal gitu ya. Jadi urusannya adalah itu. Tapi yang pasti adalah orang jadi pemimpin itu adalah sudah ada tulisannya di dalam di Lauh Mahfuz, yaitu yang dituliskan untuk dirinya yang untuk menjadi pemimpin. Nah, di sini juga di dalam surat Al-Imran ayat 3 ya, ayat 28 surat 3 itu ini kelihatannya. Nah, di sini janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan hal hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya, siksanya maksudnya, dan hanya pada tempat kembali. Jadi ketika kita melakukan kepemimpinan dan menyimpang dari ini, jangan lupa bahwa itu ada tadi kontrak jadi pemimpin adalah kontrak Allah dengan manusia, itu dunia dan akhirat gitu ya, dunia dan akhirat. Dan setiap pemimpin yang adil itu akan membawakan kemaslahatan pada manusia, pada yang dipimpin, dan termasuk pada alam dalam pengertian fisik yang lain. Itu sebaliknya, kalau pemimpin itu zalim maka akan rusak semuanya, sistem rusak, manusia rusak, alam juga rusak. Kenapa? Ini jangan lupa bahwa Allah itu punya cara ya tentang dirinya, itu ya siksanya itu di akhirat yang pasti, dan ini sudah berulang kali kita pelajari ya di dalam waktu-waktu yang lalu tentang hari yang dipastikan dijanjikan itu akan ada itu, dan kepada dialah kita akan kembali pada Allah. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, di sini di surat Asy-Syura itu surat 38 gitu. Tadi wa amrum surabainum sudah saya ini kan seperti itu. Kemudian juga kita menemukan bahwa dalam kepemimpinan itu adalah wa idza hakamtum bainan nas, tadi sudah di ini kan innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samian basyira. Ini juga di surat An-Nisa 458, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, tanggung jawab kepemimpinan ya. Jadi terletak pada pemimpin itu sendiri dengan berbagai prinsip dan karakter di atas. Yang kedua, terletak pada rakyat yang akan dipimpin oleh seseorang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin. Kemudian dia pertanggungjawaban tentang pemimpinan itu meliputi dunia dan akhirat, baik bagi pemimpin maupun bagi yang dipimpin. Jadi kita punya tanggung jawab. Pemimpin yang dijalankan dengan ketulusan, adil, bijaksana, dan mensejahterakan rakyat akan mendatangkan rahmat Allah dan barokah Allah dari sekelilingnya, sekaligus negara yang baldah thayyibun ghafur gitu ya ini. Sedangkan kepemimpinan yang dijalankan dengan kesombongan, keangkuhan, merusak, memecah belah, fitnah, dan berbagai kemungkaran lainnya akan mendatangkan bencana dari berbagai sisi yang berkepanjangan. Ini dijanjikan oleh Allah ya, di ini kan Allah menjanjikan seperti itu. Jadi seandainya manusia itu
takwa semua padaku katanya, maka pintu-pintu langit dan itu akan memberikan keberkahan kepada manusia. Tapi sebaliknya kalau dia merusak, maka dia akan mendatangkan bencana dan berkepanjangan. Nah, kemarin masa depan, maka kita belajar di keadaan. Sudah waktunya masyarakat bersatu padu memilih pemimpin yang 7 karakter di atas. Karena karakter pemimpin adalah cerminan rakyat yang dipimpin, maka perbaikilah karakter rakyat dengan memilih pemimpin yang baik. Ya, ini Prof. Mahfud pernah mengatakan begitu ya, pemimpin yang rusak itu karena ulamanya rusak. Ulamanya rusak karena cendekiawannya rusak. Cendekiawannya rusak karena rakyatnya juga rusak. Nah, kita berbalik sekarang bahwa saya tidak ingin dinyatakan sebagai rakyat yang rusak karena menjadi cermin kepada pemimpin yang rusak, maka kita punya kewajiban memilih pemimpin itu yang dimulai dari kita, bahwa kita pilihlah yang benar gitu supaya mencerminkan karakter kita yang benar. Memilih pemimpin yang benar atau salah akan berakibat pada pertanggungjawaban hadapan Allah kelak yaumil akhir. Itu saya kira tidak bisa dinaikkan, tadi sudah dinaikkan. Pilihan yang benar akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat dan akan terlimpahkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang salah akan mencelakakan kehidupan dunia dan akhirat sekaligus mengundang azab dan bencana. Wallahu alam. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Hatur nuhun Bapak Rusli Monggo. atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan aktual ya, mengingat sebentar lagi ada konstelasi pemilu Pemilu ya. ya. Mohon. Ya, berarti sesi selanjutnya adalah dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk ada yang mau bertanya dan langsung berdiskusi dengan Pak Rusli. Mangga dipersilakan. Pak Ilman boleh? Mangga. Boleh. Mangga Bu Dini. Ya, terima kasih Pak Ilman. Ya. Pak Rusli hatur nuhun paparannya tentang pagi ini terkait dengan pemimpin. Nah, bagi saya mungkin yang orang awam ya, ketika kita sekarang dihadapkan pada situasi pemilu lah langsung wilayah Pak Rusli ya. Nah, barangkali kan dalam Islam ini kan kalau kita lihat konsep partisipasi aktif lah dalam urusan umum ya, itu barangkali kan memang ditekankan dalam Islam, misalnya dalam proses pemilihan umum. Nah, ini barangkali di satu sisi bisa dianggap sebagai tanggung jawab sosial atau mungkin kewajiban untuk berkontribusi lah dalam memilih pemimpin yang baik. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya tentang golput ya, tidak memilih. Nah, sementara mungkin kan mayoritas pendapat ya ulama lah katakan bahwa tidak memilih atau golput itu mungkin tidak dianjurkan ya dalam Islam karena dalam pemilihan umum ini kan bagian partisipasi aktif ya atau mungkin tanggung jawab publik lah. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan keadilan tadi, Islam kan menekankan pemimpin yang adil, amanah ya barangkali untuk kesejahteraan masyarakat dan juga menegakkan keadilan. Nah, kalau misalnya sebagian ulama menganggap, bukan sebagian ya barangkali semua ya, menganggap kewajiban memilih ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, tapi kalau kita dihadapkan pada situasi, ini nggak ada nih calon misalnya ya, yang dianggap baik atau layak, yang sekarang aja lah misalnya gitu ya, barangkali ada situasi memang bagi calon pemilih ini pilihan misalnya gitu ya. Nah, ini gimana ini tanggung jawabnya kita sebagai umat Islam, karena salah satu juga kan kita kan harus ikut berkontribusi menegakkan keadilan ya. Kalau misalnya kita ternyata tidak memilih, bagaimana tanggung jawabnya? Kemudian kalau ternyata ketika kita sudah memilih ternyata tidak adil gitu ya, apakah kita juga berkontribusi terhadap tanda kutip dosa ketika kita memilih atau mencoblos salah satu apa namanya ya paslon tersebut lah? Apakah kita masih tetap patuh, karena di dalam Islam kan kita harus patuh pada pemimpin ya, meskipun pemimpin itu tidak adil. Barangkali itu Pak Rusli. Ya, hatur nuhun. Gimana Ya, Pak? hatur nuhun, Ada Bu Dini. langsung? Mau langsung dijawab? Siap. Oh iya, baik. Terima kasih. Ini yang memang jadi masalah ini ya. Jadi golput, kemudian tidak memilih atau memilih salah segala macam gini. Pertama, bahasa yang telah populer itu adalah lah milih jeung teu milih ge sarua wae hasil nama gitu ya. Calon yang ada juga begitu. Nah, ini saya kira ada kekeliruan berpikir kita
Jadi misalnya begini ya, saya tidak menyebut bahwa kampanye, misalnya Anies pernah mengatakan begini ya, ada ker kampanye mah KBG karar itu gitu ya. Engke mah geus jadi kekuasaan mah seperti bisa saja balik. Nah, saya kira asumsi yang begitu yang keliru karena menilai orang di generalisasi gitu. Itu berarti bahasanya apa namanya? A priori gitu ya. Nah, kita tidak bersifat a priori Budini ya, jadi terhadap itu. Jadi kenapa? Ya kita coba saja. Itu satu. Yang kedua, Islam itu mengajarkan begini, ketika kita dihadapkan pada pilihan yang di antara yang harus dipilih itu adalah sama-sama memiliki mudarat, maka punya tanggung jawab kita adalah memilih di antara yang harus dipilih itu yang mudaratnya paling kecil. Nah, kenapa begitu? Karena kalau tidak memilih menjadi kita merasa paling aman berada di tengah-tengah. Jangan lupa di akhirat tidak ada jalan di tengah-tengah. Di akhirat itu jalannya cuma dua, jalan syar atau jalan khair gitu ya itu. Nah, seandainya nanti pilihan kita salah, kan kita sudah bilang, kita tadi mengatakan faida azamta fatawakal Allah. Kalau kita sudah bulat tekad dan ini segala macam, maka serahkan urusannya kepada Allah karena hasilnya urusan Allah dan Allah Maha tahu apa yang akan diberikannya gitu ya. Dan masalah kepemimpinan tadi itu adalah sudah tertulis di Lauh Mahfudz gitu ya. Jadi bagi dirinya maupun bagi umat gitu ya, bagi manusia gitu di dalam itu sudah ada tulisannya gitu. Jadi di antara kita mah hanya berikhtiar. Oleh karena itu dalam beberapa dalam beberapa ceramah gitu ya ustadz-ustadz itu adalah apa namanya melarang golput gitu. Kalau golput itu menjadi seorang yang tidak punya pendirian gitu. Padahal kita punya kewajiban memilih. Kalau salah kan gini, barangkali dalam pemilihan yang semacam itu semacam ijtihad gitu ya. Ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Paling tidak ketika kita sudah milih dan kita serahkan hasil pilihan kepada Allah, dan itu urusan sudah diserahkan kepada Allah, ya urusan Allah gitu ya. Jadi seperti itu. Barangkali sebelum kita akan memilih itu, mulai hari ini kita istikharah betul gitu ya, tanya kepada Allah tentang siapa di antara yang ada yang harus kita pilih, dan itu harus sudah mulai dari sekarang istikharahnya terus-terusan itu sampai waktunya itu. Dan hasilnya nanti ya sudah ketika sudah bulat bahwa kita akan ke A, ke B, ke C gitu ya, maka bismillah kepada Allah bahwa Rob aku pilih yang ini sesuai dengan setelah aku minta petunjukmu dan itu saya serahkan urusan itu kepadamu. Engkau lah yang paling tahu tentang hasil yang akan diberikan dan engkau maha tahu tentang apa yang akan ditakdirkan untuk komunitas seperti itu. Jadi mungkin kalau saya begitu Bu Dini ya, jadi kita jangan golput gitu ya. Kalau Adi Hidayat kan mengatakan gini, kalau golput nanti kita yang muslim golput katanya ya, nanti yang milih LGBT, nanti yang milih adalah orang-orang kafir, nah segala macam sehingga nanti terakumulasilah yang terpilih itu adalah pilihan-pilihan dari kelompok-kelompok itu. Jadi kita justru harus bertarung dari kalangan kita umat Islam untuk memilih yang tadi mudaratnya paling kecil. Iya, kita tidak ada kita yang pemimpin yang sempurna semacam di masa Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin gitu. Khulafaur Rasyidin saja pada saat mereka dipilih itu kan mengatakan aku bukanlah orang terbaik, kata Abu Bakar kan begitu. Padahal orang sudah tahu kalau Abu Bakar itu baik gitu ya. Tapi dia sendiri mengatakan bukanlah orang terbaik. Karena itu ikuti aku sepanjang aku menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan ingatkan aku seandainya aku tidak atau menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Itu orang yang sudah kita anggap baik gitu ya, orang sahabat yang dianggap baik itu masih ngaku tidak baik gitu ya, kurang baik gitu di antara kalian. Umar juga sama. Nah apalagi kita gitu ya, mumpung ini mungkin pilihan kita adalah tetap melakukan memberikan ini karena bagian dari tanggung jawab kita itu adalah itu nanti akan ditanya itu dulu gimana gitu ya, suatu waktu nanti ini catatan Allah itu rekamannya itu tidak ada yang putus, tidak ada yang hilang gitu ya, tidak ada yang hilang. Jadi ketika ini ungkapan hati kita tuh kedengaran gitu, sehari ini mah tidak akan memilih lah, dan dimilih dia atau yang temilih sama aja gitu ya. Dan biasa nama cina bener nama ke kampanye wungkul setelah itu. Nah ini saya kira juga bersikap a priori semacam itu agak kurang pas gitu ya, seperti saya kira itu aja. Pak Rusli, satu lagi Pak Rusli, gimana kalau tanggung jawab sebagian dari mereka atau kita yang tidak punya pengetahuan cukup untuk memilih dan memilah mana pemimpin yang qualified lah gitu ya, tidak punya pengetahuan yang cukup, tapi misalnya hanya sekedar misalnya udah dikasih serangan fajar gitu ya, kemudian memilih si X. Nah itu gimana Pak Rusli? Iya,
Ya itu tanggung jawab tugas kita ya, tugas kita mengadvokasi gitu ya. Ya ini sama ya. Sama saya di kampung juga seperti itu ya pendapatnya. Saya bilang hati-hati serangan maghrib, ada serangan malam, ada serangan fajar gitu ya untuk itu gitu ya. Nah, itu. Jadi memang pada tataran tertentu inilah tugas kita. Barangkali tugas pemimpin yang akan datang itu yang melihat kenyataannya semacam ini yang harus diperbaiki adalah, dan diantaranya ya tugas kita itu adalah mengadvokasi. Saya sering kalau di kelas itu pada mahasiswa, saya bilang siapa yang dari kampung, kalian dari mahasiswa, tolonglah mahasiswa itu menjadi advokator di tengah-tengah masyarakat, bahwa jangan lupa suara pilihan Anda kalau salah ini tuh adalah itu berlaku 5 tahun gitu ya, dalam kekuasaan di Indonesia kan 5 tahun. Jadi jangan sampai kekuasaan Anda yang memiliki kekuasaan itu Anda salah gitu ya. Betul bahwa di kita ini sekarang pada posisi tidak semua masyarakat Indonesia itu termasuk terutama umat Islam itu mempunyai pengetahuan cukup untuk bisa memilih siapa yang pantas dipilih gitu ya. Nah, pemahaman tentang pilihlah yang paling kecil mudaratnya juga tidak tahu gitu ya, siapa yang paling kecil mudaratnya gitu. Nah, ujungnya adalah uang yang datang gitu ya, seperti itu. Maka mungkin medsos yang sekarang sudah sampai di desa, medsos itu sudah sampai di desa ya. Saya dengar-dengar di desa tuh kalau udah ngomong kayak begitu, wah luar biasa gitu ya, seperti itu ya. Barangkali itulah pendidikan kita, pendidikan yang diberikan oleh kita kepada mereka. Jadi tidak bosan dan tidak bosan, tidak henti-hentinya kita mengadvokasi masyarakat untuk kewajiban memilih itu adalah tanggung jawab dunia akhirat lah gitu ya, ininya gitu ya, di seperti itu. Memang agak sulit sih untuk meyakinkan begitu seperti apa ya, karena orang banyak mayoritas pragmatis aja gitu ya. Pragmatisnya apa? Ya sesaat seperti itu gitu ya. Sesaat seperti itu. Jadi hari ini ada uang berkeliaran gitu ya. 50.000 ya udahlah, 50.000 ya nanti pilih. Nah itu memang bagi rakyatnya kecil, tapi bagi mereka yang memberikan 50.000 kan ribuan gitu ya, itu menjadi besar gitu. Nah ini yang harus diadvokasikan pada masyarakat seperti itu. Tentang tanggung jawabnya ya tentu kita saya menggunakan statement Adi Hidayat aja. Kata Adi Hidayat mengenai Palestina misalnya, ya Allah maafkan aku ketika aku tidak sanggup berbuat untuk membebaskan Palestina karena macam-macam. Jadi maafkanlah aku seandainya aku tidak sanggup juga mengingatkan saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia mengenai tanggung jawab dalam menentukan kepemimpinan masa yang akan datang. Saya kira seperti itu, tapi tetap kita berusaha untuk meyakinkan mereka tentang kewajiban memilih itu adalah tadi Islam mengajarkannya pilih yang paling kecil mudaratnya. Karena tadi dia di jalan di hadapan Allah tidak ada yang di tengah-tengah gitu. Jalannya hitam putih aja gitu ya. Salah atau benar, dan salah tujuan terminalnya sudah jelas, benar terminalnya sudah jelas gitu. Itu aja Bu Dini. Makasih Pak. Matur nuhun Pak Rusli. Sami-sami. Ya, terima kasih Pak Rusli atas jawabannya. Masih ada waktu 6 menit lagi, masih ada untuk satu pertanyaan barangkali. Ayo Pak. Ya. Oh siap. Oh, Pak ada. Ustadz Adha, panggil Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak, kan tadi kata Bapak menarik Pak. Istilahnya kita memilih yang paling kecil madorotnya. Ini jadi teringat beberapa pemilihan yang sebelumnya. Jadi ada beberapa orang mengatakan, pilih aja yang paling kecil mudorotna, sahanu paling kecil mudorotna, anu sigana moal menang, cina. Nah, itu kalau begitu bagaimana Pak? Nah, betul ya. Anu paling kecil mudaratnya anu sigana moal menang bini ya. Ya kita tidak dapat menafikan ya. Menafikannya begini. Bahwa misalnya pemilu itu akan ada asumsi curang gitu ya, segala macamnya, atau bahkan dicurangi gitu ya, seperti itu ya. Nah, ketika ada asumsi bahwa yang paling kecil mudaratnya itu adalah yang tidak mungkin terpilih gitu ya, dengan berbagai cara gitu ya, berbagai cara itu ada didesain sedemikian rupa segala macamnya. Tapi saya kok punya keyakinan wa makaru wallahu khairul makirin gitu ya. Itu saja gitu ya. Jadi saya bergantung menyerahkan urusan itu kepada Allah, itu yaitu engkau punya makar, mereka punya makar, dan engkaulah pemakar yang terbaik gitu ya, dan itu akan terjadi. Jadi
Ya itu asumsi manusia memang begitu. Yang paling kecil mudaratnya itu adalah yang paling kecil, yang paling tidak terpilih gitu ya. Nah, paling tidak terpilih. Dan memang yang macam gitu sangat dimungkinkan gitu ya. Sudah diasumsikan tidak akan terpilih gitu ya. Kemudian suara yang ada pun dah tidak ngapain dihitung-hitung gitu ya. Udahlah di ini kan gitu ya. Udah dibuang saja. Memang jadi tidak terpilih gitu ya seperti itu. Tapi kita sebagai seorang pemilih yang tadi ya di apa ya dibekali dengan nalar-nalar yang cukup gitu ya, itu saya memahamkannya bahwa dalam pemilihan itu semacam ijtihad gitu ya, ijtihad. Jadi kalau salah itu insya Allah lah kita masih mendapatkan ini, asal tadi ikhlas kita memilihnya gitu ya, ikhlas. Memang ini yang harus diinikan pada apa namanya, kata-kata tadi ya, apa dipelesetkan ininya, dipelesetkan mananya gitu ya, yang kira-kira tidak akan terpilih lah, cina yang paling kecil mudorotnya mah gitu ya. Ya kita tidak, saya kira yang perlu diinikan itu ya, yang perlu ditunjukkan itu adalah bagi pemimpin yang akan dipilih itu tadi saya mengatakan gini, dari 7 karakter itu yang tercerminnya itu adalah satu, pemimpin yang yang harus kita pilih itu adalah satu yang di alam pikirannya dia melahirkan visi gitu ya, alam pikirannya meyakinkan bahwa ini visi saya gitu ya. Kemudian di dalam hatinya ada 3 alam ya dari pemimpin yang baik untuk memimpin itu. Satu, alam pikirannya dia visi keluar segala macam. Di alam hatinya dia apa ya? Ada kekuatan yang sangat ini sehingga menjadi misi, oh ini harus saya kerjakan gitu ya, ini gitu kan. Nah kemudian di alam fisiknya yang ketiga itu adalah jadi karakter gitu. Jadi visi dan misi telah bersatu menjadi karakter gitu. Dan karakter itu yang bisa terbaca gitu dalam fisik. Apa dalam fisik yang bisa terbaca? Apa adalah katakanlah hari ini orang menyebut apa namanya, track record atau apa namanya itu, jejak ini ya, jejak jejak karya gitu ya, jejak karyanya gitu ya, jejak karya yang ini gitu ya, jejak karyanya yang dapat kita ini kan, yang dapat kita temukan gitu ya seperti itu. Nah ini pemimpin yang yang punya 7 prinsip itu akan tercerminnya tadi di dalam 3 itu. Jadi dia punya visi gitu ya, visinya jelas gitu ya. Karena apa? Dibangun oleh keyakinan di dalam pikirannya itu bahwa visinya itu ada. Kemudian yang kedua, hatinya mempunyai keyakinan bahwa visi itu harus dijalankan dan itu menjadi misi dia gitu ya, dan itu kuat teguh gitu ya dengan ininya. Kemudian yang ketiga, setelah dia lakukan itu ada jejak eh, jejak karya yang ditinggalkan, yang orang tidak bisa membantah bahwa itu adalah karya dia gitu ya, ini yang tadi diakumulasi dari visi dan misi gitu ya. Nah jadi pemimpin yang itu tuh ya sekarang harus ditambahkan gitu ya, jadi bukan yang tidak akan terpilih gitu ya ininya, tetapi coba lihatlah jejak visinya seperti apa, jejak misinya seperti apa, dan jejak karyanya seperti apa. Karena bagi pemimpin yang akan datang yang kita akan pilih itu di 3 itu gitu ya, seperti apa visi misi dan apa namanya, karya yang telah adanya, yang telah dapat ini kan dipahami oleh masyarakat. Nah memang ini apa ya, meyakinkan masyarakat ini tidak gampang gitu ya, tidak gampang gitu ya, orang yang apa namanya, yang setara saja gitu ya, masih punya tafsir-tafsir yang ini yang berbeda gitu ya tentang itu. Jadi apalagi kepada masyarakat ini di desa itu susah, di desa itu ya, di desa saya menemukannya agak susah gitu ya untuk meyakinkan semacam itu. Kumang kewe senawan penting mah apakah subuh ada serangan atau tidak gitu ya. Nah itu kan sekarang kan di apa di media itu kan ditujukan betul gitu ya, sebenarnya penghinaan sih gitu ya, mengalungkan orang apa, ngirim orang uang dengan dilempar gitu segala macamnya gitu, kemudian atau sembunyi-sembunyi gitu ya, ini karena itu juga sebenarnya etika di situ ya, etika berpolitik itu. Jadi nih, dan yang paling ini sekali Allah mengatakan ya, jangan kalian pilih pemimpin yang dalam apa ya, dalam apa yang nampak ke permukaannya dia sebetulnya ingin betul berkuasa gitu ya ini. Jadi yang semacam itu jangan ini. Jadi kalau di dalam seseorang yang ditunjukkan bahwa dia ingin sekali berkuasa, maka kata Allah dan Rasulnya, janganlah pilih orang itu karena pasti dia akan memudaratkan kalian gitu ya, itu dengan itu. Jadi apalagi dengan tadi ya, apa, ngirim sembako gitu ya, dikaitkan dengan itu. Dan ya sebenarnya kalau sembako ya jangan dari dulu lah, kenapa harus menjelang pemilu gitu sembako harus kan gitu, salah satunya gitu ya. Saya kira itu apa ada kalau saya.
Ya, Ya, terima mohon maaf. kasih. Setelah ini juga udah jam 6 ya. Oh, udah hadir juga ada Prof. Edi. Prof, Assalamualaikum Prof, sehat? Salam. Ada dari tadi. Iya, siap. Mungkin karena waktunya juga sudah jam 6:01 ya, dan mungkin ada Bapak Ibu yang akan berangkat gitu ya ke Unisba untuk mengajar. Kalau 6.30 tidak ya? ada lagi, iya betul 6:30. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, kita tutup saja kajian tafsir di pagi hari ini. Tapi sebelum ditutup, mari kita doakan dulu mungkin saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita mungkin yang sedang sakit gitu ya. Ada juga dosen-dosen di Fakultas Hukum, mungkin Teh Cica yang sedang sakit. Kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Baik, kasih terima dokter. kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala Subuh kekurangan ini dari kami selaku panitia kajian tafsir. saya mohon Assalamualaikum maaf kalau ada warahmatullahi ya wabarakatuh.